Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih penanganan kasus COVID-19 di negara Jerman. Nah, untuk itu bersama kita telah ada pelajar Indonesia yang sedang belajar di Jerman. Segera saja kita sapa Michelle bersama teman-temannya. Nah, Michelle dan teman-temannya mungkin bisa memperkenalkan diri, jurusan kuliah apa yang diambil, dan sudah berapa lama di Jerman. Halo semua, nama aku Michelle. Aku kuliah kedokteran di European Medical School, Universiteit Oldenburg. Aku udah 8 tahun tinggal di Jerman dan sekarang berkediaman di Hannover. Halo semua, nama aku Jenny. Aku sedang S3 di Fraunhofer Institute di Hannover. Aku sudah tinggal 6 tahun di Hannover. Ya, sekarang tahun ke-6 aku. Wah, ternyata ambil jurusan kedokteran ya. Pas sekali ya dengan topik kita pada hari ini tentang bagaimana sih penanganan COVID-19 di Jerman. Nah, Michelle, apa yang pemerintah Jerman serukan kepada rakyat Jerman supaya tidak tertular oleh COVID-19? Siapa nih yang mau jawab nih? Penanganan pemerintah untuk rakyat Jerman supaya nggak ketularan COVID-19 bermacam-macam adanya. Kalau kita ikuti dari pertama kalinya kasus infeksi COVID-19 terdeteksi di Jerman, tepatnya waktu itu di bulan Februari 2020 ya. Untuk pertama kalinya waktu itu kasus infeksi corona terkonfirmasi di 2 negara bagian, yaitu di Baden-Württemberg dan di Nordrhein-Westfalen. Otoritas kedua negara masing-masing kemudian memberikan informasi tentang kesehatan pasien. Nah, waktu itu Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn yang kemudian memberikan arahan kalau rantai infeksi harus diputus sesegera mungkin. Waktu itu himbauannya adalah kontak person yang terinfeksi harus kemudian diidentifikasi dan dikarantina selama 14 hari. Menurut Jens Spahn sendiri, sistem perawatan Jerman pada bulan Februari 2020 sangat siap untuk situasi ini. Institut Robert Koch pun turut mengeluarkan rekomendasi untuk staf medis dan juga masyarakat. Nah, waktu Februari 2020 itu warga Jerman dihimbau untuk tidak mencurigai adanya infeksi corona di setiap batuk untuk tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan. Sebaliknya, warga bisa menghubungi dokter untuk berdiskusi jika ada kecurigaan lebih lanjut kalau mengalami demam, batuk, atau sesak napas dalam 14 hari setelah bepergian dari daerah yang terinfeksi corona. Untuk staf medis dan para dokter hanya dihimbau dan didorong untuk memfollow up kasus-kasus pasien yang dicurigai punya kontak dengan orang yang terinfeksi corona atau punya riwayat perjalanan ke daerah yang terinfeksi corona. Ada juga rencana pengadaan alat perlindungan diri untuk tenaga medis di tingkat Eropa. Selain itu, di awal terdeteksinya corona di Eropa ini, menteri-menteri kesehatan Eropa seperti Menteri Kesehatan Italia, Swiss, Prancis, Slovakia, dan Jerman berjanji dan sepakat untuk bertukar data dan informasi epidemiologi untuk manajemen klinis epidemi antar negara. Nah, lockdown pertama di Jerman waktu itu terjadi di 22 Maret 2020. Rencana awalnya berlangsung hanya 2 minggu. Adanya larangan kontak untuk memperlambat penyebaran virus. Waktu itu dihimbau oleh Kanselir Jerman Angela Merkel melarang pertemuan lebih dari 2 orang. Tentu ini nggak berlaku untuk anggota keluarga atau orang-orang dalam satu rumah tangga. Nah, kemudian barulah kita berminggu-minggu mengalami pembatasan kontak. Kanselir Angela Merkel kemudian mempresentasikan strategi-strategi exit di bulan April 2020 yang kemudian pelan tapi pasti diikuti oleh semua negara-negara bagian Jerman. Strategi-strategi ini masih dipakai sampai sekarang. Contohnya adalah warga diwajibkan untuk menjaga jarak 1,5 meter di tempat umum, diwajibkan untuk memakai masker medis, sekolah dan tempat penitipan anak kemudian ditutup, acara besar yang mempunyai lebih dari 1.000 orang tidak boleh diadakan. Kemudian munculnya aplikasi pelacak kontak infeksi secara sukarela. Kemudian pertemuan keagamaan dan perayaan keagamaan akan dilarang. Warga Jerman kemudian dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan dan pertemuan-pertemuan pribadi. Ya, untuk orang yang belum sepenuhnya divaksinasi atau yang belum pulih, diminta untuk menunjukkan tes antigen negatif
tidak lebih dari 24 jam atau tes PCR negatif tidak lebih dari 48 jam. Nah, sekarang seandainya ada satu orang yang positif COVID-19, apa yang akan terjadi pada orang tersebut dan apa yang akan terjadi terhadap orang-orang sekitarnya? Pada dasarnya, jika ada 2 orang yang dinyatakan positif, dia harus segera dikarantina di rumah selama 14 hari. Ya, untuk kontak person atau orang yang berhubungan langsung dengan orang ini hanya berlaku selama 10 hari. Dan karantina tidak berlaku untuk orang yang punya kontak langsung, yang sudah divaksinasi penuh, dan juga pernah pulih dari corona dalam kurun waktu 6 bulan. Saat ini di Jerman ada berapa jumlah kasus orang terinfeksi COVID-19 per hari? Dan varian apa yang sedang mendominasi di Jerman sekarang? Pada tanggal 6 November 2021, menurut Robert Koch Institute, secara nasional ada 4.700.000 orang kira-kira yang terinfeksi Corona-19 di Jerman. Per hari ada sekitar 37.000 infeksi baru. Banyak ya. Sejak Juni 2021, menurut laporan yang dipublikasikan oleh Institut Robert Koch sendiri, ada 59% varian Delta yang mendominasi di Jerman. Selain itu, 33% adalah varian Alpha. Sisanya adalah varian Beta dan Gamma yang total presentasinya kurang dari 1%. Nah, bagaimana dengan vaksinasi? Sudah berapa persen penduduk Jerman yang sudah mendapat vaksin? Dan siapa prioritas utama yang mendapat vaksin? Per tanggal 6 November 2021, menurut laporan dari Institut Robert Koch, sudah 67% penduduk Jerman menerima 2 kali vaksin. Totalnya adalah 55.700.000 orang. Ya, untuk prioritas vaksin, di Jerman tersedia cukup vaksin untuk semua orang yang bersedia untuk divaksin. Jadi siapapun yang ingin divaksinasi dapat membuat janji dengan dokter atau pusat vaksinasi terdekat. Saat ini yang terbaru di Jerman adalah booster vaksin. Ini akan diberikan dalam kurun waktu 6 bulan dari dosis vaksin yang terakhir. Menurut keputusan konferensi Menteri Kesehatan, vaksinasi booster dimungkinkan untuk lansia di atas umur 70 tahun dan untuk orang yang defisiensi imun. Namun tidak diperlukan adanya prioritas vaksin sebenarnya karena di Jerman sendiri tersedia cukup vaksin untuk semua orang. Nah, sekarang bagaimana tanggapan masyarakat Jerman terhadap pelaksanaan vaksin? Apakah cukup antusias? Ini bahasan yang menarik dari kita sendiri ya. Dari Institut Robert Koch sendiri ada publikasi studi namanya COVIMO sejak Januari 2021 yang kemudian memonitor kesediaan masyarakat untuk menerima vaksinasi dari berbagai kelompok populasi di Jerman. Gunanya adalah supaya bisa mengenali tren kemungkinan adanya hambatan-hambatan vaksinasi pada waktu yang tepat, juga untuk mengambil tindakan lanjut atau tindakan komunikasi yang tepat dengan masyarakat tersebut. Jadi menurut studi COVIMO ini sendiri, selama periode survei dari Juli 2021 sampai Agustus 2021, ada 1.000 orang dewasa yang ditanyain tentang COVID-19. Dari 1.000 orang dewasa yang ditanyain ini, 87,5% sudah sekali divaksinasi dan 80% sudah 2 kali divaksinasi penuh terhadap COVID-19. Bisa dilihat dari kesediaan penduduk tersebut untuk memvaksinasi. Kalau orang Jerman sendiri sebenarnya tingkat kesediaan vaksinasinya tinggi. Kalau kita hitung dari orang yang sudah divaksinasi setidaknya sekali, ada sekitar 93% proporsi yang siap divaksinasi di Jerman. Kira-kira apa dampak negatif yang dirasakan masyarakat Jerman akibat pandemi ini? Ada banyak dampak negatif COVID-19 yang dirasakan dari juga banyak berbagai bidang. Tahun 2020 adalah ekonomi Jerman dengan resesi terburuk pasca Perang Dunia yang kedua. Produk domestik turun 5% di tahun 2020 tersebut sejak pandemi dimulai, dan sampai sekarang pun udah mulai memulih sih ya. Sejauh mana Jerman dan Euro akan pulih dari dampak krisis ekonomi nggak bisa diperkirakan. Krisis membuat perbedaan sosial ekonomi terlebih terlihat dan menjadi lebih buruk juga. Iya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat sejak fase pertama lockdown di Jerman, dan juga karena ada pembatasan kontak terkait corona. Efek krisis ini juga sangat berdampak bagi kesehatan jiwa.
karena berhari-hari dan berangsur-angsur adanya pembatasan kontak sehingga banyak orang juga mendapatkan dampak terhadap jiwa, contohnya depresi, anxiety, gangguan obsesif kompulsif, dan keluhan psikosomatis. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja menderita secara signifikan lebih buruk sejak pandemi. Nah, Michelle, saran-saran apa yang bisa kamu berikan untuk menghadapi pandemi yang masih belum jelas ke depannya ini? Ya, jadi positive thinking. Pandangan dunia yang optimis bisa memperpanjang harapan hidup seseorang sampai dengan 15%. Mungkin emang nggak segampang itu untuk berpikir positif, apalagi di zaman pandemi kayak sekarang ini. Terlalu banyak yang kita khawatirkan. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan juga sadar dan konsentrasi dengan kegembiraan-kegembiraan kecil di setiap harinya. Momen-momen positif kayak begini mungkin bisa bikin hidup kita jauh lebih mudah. Dan juga kasih diri kita sendiri istirahat. Zaman sekarang apapun yang kita lihat di sosial media, di televisi, di tabloid, bahkan kalau kita ngobrol sama teman-teman sekalipun semuanya seputar corona. Emang bisa kita ngertiin, tapi aku bisa ngerti kalau kita pengen selalu up to date dengan kondisi-kondisi corona. Terkadang tapi dalam seminggu misalnya aku coba untuk istirahat panjang dari semua laporan horor dan obrolan-obrolan heboh dari media tentang corona ini, dan juga jaga jarak dari orang yang mungkin bisa nyeret kita ke pesimisme dan sinisme bisa membantu. Lebih baik kita bergaul sama orang yang bisa bangun kita, bisa bikin kita ketawa dan bisa bikin kita bahagia. Nah, Healthy People, demikianlah hasil sharing dari teman kita Michelle yang sedang berada di Jerman tentang penanganan COVID-19. Kiranya bisa memberikan manfaat, dan nantikan episode selanjutnya hanya di My Alkes. Salam sehat.